sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Universitas Tarumanagara, serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Misa Kristi dengan NIM 2052308283 dari kelas B Hukum Pidana semester 2, jurusan Hukum Universitas Tarumanagara angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dua materi mengenai hukum pidana sebagai bentuk penyelesaian ujian tengah semester saya. Materi yang pertama ada korporasi. Nah, di dalam hukum pidana, korporasi memiliki pengertian yang lebih luas dari badan hukum. Istilah badan hukum sendiri sering dipakai dalam hukum perdata, serta memiliki arti sebagai suatu perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti layaknya seorang manusia yang memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di hadapan hakim. Korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata, korporasi merupakan badan hukum. Korporasi dalam hukum pidana tertera pada pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut Saptijur Harjo, di bukunya yang berjudul Ilmu Hukum halaman 110, korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari korpus, yaitu struktur fisiknya, dan kedalaman hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan itu adalah ciptaan hukum. Lalu menurut Jowett dan Walsh, dikutip dari Yasmil Anwar dan Adang, menjelaskan bahwa korporasi merupakan suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang. Dalam korporasi, biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu. Anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Lalu menurut M. Arif Amrural, memperjelas bahwa dalam konteks tindak pidana yang dilakukan korporasi, pada dasarnya korporasi adalah badan hukum yang merupakan salah satu dari subjek hukum di samping manusia. Artinya, korporasi ditetapkan sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pengembang hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan pengertian korporasi di pasal 1 angka 10. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Perkembangan korporasi di Amerika Serikat pada tahun 1909
Korporasi baru berkembang dalam kasus New York Central Hudson River versus United. Di Belanda, korporasi berkembang pada tahun 1950 setelah disebut dalam Wet of the Economist Delicten, tetapi dalam hukum pidana Belanda pada umumnya baru resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1976. Di Indonesia, pada tahun 1951, korporasi baru diperkenalkan dalam Undang-Undang Penimbunan Barang dan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi di tahun 1955. Mengenai tindak pidana korporasi. Waktu tindak pidana berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Lalu ada penentuan residivis. Residivis merupakan orang yang mengulang kembali perbuatan pidana. Kemudian penentuan tentang daluarsa. Daluarsa adalah kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang tertera di pasal 78. Tempat tindak pidana. Kompetensi relatif dari pengadilan, ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana, berkaitan dengan unsur yang diisyaratkan delik yang bersangkutan. Tahapan penanganan perkara pidana korporasi. Proses pidana yang subjek hukumnya korporasi pada dasarnya telah diatur secara spesifik dalam Perma 13/2016 dan Perjagung 28/10/2014. Adapun tahap pemeriksaan dan pemanggilan pada proses ini, surat pemanggilan dan pemeriksaan akan dikirim ke alamat korporasi atau alamat si pengurus. 2. Tahap penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. 3. Tahap penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa akan ditunjuk untuk melakukan tahap penuntutan terlebih dahulu, yaitu meneliti kelengkapan berkas perkara. Keempat, tahap persidangan. Jika pengurus tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim atau ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili terdakwa dalam pemeriksaan di ruang sidang pengadilan. Lalu dalam hal pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut, tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim atau ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus yang mewakili untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Kemudian jika pengurus tidak hadir pada persidangan berikutnya, hakim atau ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya. 5. Tahap putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap ini dibagi menjadi penjatuhan pidana, putusan, dan pelaksanaan putusan. Lalu ada jenis sanksi pada korporasi. Ada semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum. Hal ini dinyatakan dalam International Meeting of Experts on the Use of Criminalization in the Protection of Environment internationally, domestically, and regionally di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19-23 Maret 1994. Lalu ada kecenderungan sanksi pidana,
adalah sebagai sanksi subsidiar atau sebagai ultimatum remedium, yang artinya lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Lalu ada doktrin vicarious liability yang diadopsi di Inggris. Doktrin ini merupakan konsep dari common law dan pada sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan konsep KUHP, vicarious liability merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Pemindanaan korporasi dibagi jadi dua bagian besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini tertera di pasal 10 KUHP yang isinya: A. Pidana pokok. 1. Pidana mati adalah seseorang yang didakwa dengan hukuman mati atau eksekusi. 2. Pidana penjara untuk dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini tertera di pasal 18 ayat 2 KUHP. 3. Pidana kurungan adalah perampasan kemerdekaan, namun lebih ringan dibandingkan penjara. 4. Pidana denda untuk ditunjukkan terhadap kekayaan dari seorang pelaku karena telah melanggar undang-undang yang berlaku. 5. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi para pelaku delik politik. B. Pidana tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim. Belanda menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi. 1. Membedakan tugas mengurus kepada pengurus. 2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab. 3. Korporasi dapat menjadi sebagai pembuat, pelaku, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 59 KUHP, hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukumnya. Menurut pasal 59 KUHP, subjek hukumnya adalah seorang atau individu yang telah melakukan pelanggaran pidana dengan memakai nama korporasi. Materi yang kedua ada percobaan. Diatur di bab 4, pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Hal ini dinyatakan pada artikel 53 Memorie van Theolichting. Menurut John Kers, ada 2 alasan bagi pembuat undang-undang memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya. Yang pertama, memberantas tindakan jahat. Yang kedua, perlindungan terhadap barang hukum. Seseorang yang melakukan suatu percobaan tindak pidana perlu diancam dengan pidana dengan alasan yang dapat dilihat dari sudut pandang subjektif, yaitu pada diri orang tersebut yang menunjukkan perilaku tidak bermoral atau jahat. Kemudian dari sudut pandang objektif, yaitu dari perbuatan percobaan tindak pidana yang dipandang membahayakan suatu kepentingan hukum. Pada pasal 53 KUHP berisi syarat ada percobaan. Yang pertama, niat atau kehendak, yaitu sikap batin seseorang, serta jika dipandang dari sudut pandang subjektif, sikap batin
memberi arahan tertentu kepada perbuatan, dan sudut pandang objektif. Sikap batin dilihat oleh orang lain dengan adanya perbuatan yang merupakan pelaksanaan terhadap niat dan nyata ditunjukkan untuk melakukan perbuatan yang diniati. 2. Persiapan atau permulaan, pelaksanaan, yaitu suatu tindakan yang timbul di antara niat dan pelaksanaan, serta jika dipandang dari sudut pandang subjektif, niat tidak boleh dilakukan lagi menuju delik yang dimaksud, dan sudut pandang objektif, perbuatan harus mengandung potensi mendekati delik yang dituju. 3. Pelaksanaan tidak sesuai atau tidak berhasil. Hal ini bukan dari niat si pelaku sendiri. Pertanyaan pertama, apakah semua bentuk kejahatan dengan percobaan dapat dihukum? Tidak semua kejahatan percobaan dapat dihukum pidana karena ada beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, seperti contoh percobaan perang tanding yang diatur dalam pasal 184 ayat 5. Isinya barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lain atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan pembunuhan atau penganiayaan. Lalu ada percobaan menganiaya hewan yang diatur di pasal 302 ayat 4. Isinya percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Lalu ada percobaan menganiaya yang diatur di pasal 351 ayat 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menentukan perbuatan permulaan pelaksanaan? Berdasarkan memori penjelasan atau MVT mengenai pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP, bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak di antara tindakan persiapan dengan tindakan pelaksanaan. MVT hanya memberi pengertian tindakan pelaksanaan, yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Kurang lebih sekian dari presentasi saya. Terima kasih.